Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik begitu kan ya. Ganjar tak mungkin menang melawan Anies Baswedan dan Prabowo di Pilpres di 2024. Benarkah seperti itu begitu kan? Muncul spekulasi seperti itu begitu kan ya. Apa yang mau diharapkan Pak Ganjar hari ini begitu kan? Gagasannya, prestasinya ya, yang kemudian tidak ditonjolkan skala nasional begitu kan. Makanya PDIP sekarang mulai agak goyah begitu ya. Bahkan P3 pun begitu kan ya. P3 pun agak sedih, enggan begitu kan ketika bukan cawapres dari P3 itu sendiri begitu kan ya. Kita lihat perkembangan politik hari ini begitu. Itu sangat menarik begitu kan. Itu sudah jelas begitu kan bahwa persoalan-persoalan seperti Pak Ganjar begitu kan ya, yang hobinya lari-lari begitu kan, ya bisa saja sekarang ya mau lari ke sana sini ngajak warga begitu kan ya. Ketika sudah jadi presiden malah meninggalkan warga. Kan kira-kira seperti itu begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Kita lihat ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, Ganjar tak mungkin menang melawan Anies dan Prabowo di Pilpres di 2024. Mengapa begitu kan? Ya, ada yang mengatakan bahwa Pak Ganjar itu begitu kan ya tidak cukup untuk melihat potensi masa depan begitu kan ya kepada bangsa kita begitu. Ya, hanya nempel kepada Pak Jokowi begitu. Jika pemilu sepertinya tahun 2019, Ganjar bisa menang yang banyak indikasi kecurangannya. Pengumuman tengah malam, KPPS meninggal tidak diusut, dan hasil beda dengan jumlahnya. Kalau jujur dan adil ya susah menang, katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra itu begitu kan. Ketika melihat dari ini begitu kan ya, bahwa ya maaf, capres dari penguasa hanya bisa menang dengan cara curang. Ini komentar-komentar dari netizen. Bayangkan begitu ya. Ganjar sudah tidak ada harapan begitu, katanya begitu ya. Dan saya melihat bahwa perkembangan politik hari ini terkait dengan Ganjar ya, PDIP mulai agak goyah, mulai agak ke sana, gimmick politiknya begitu ya, sudah masuk ke koalisi perubahan begitu kan. Tapi untunglah koalisi perubahan ya santai-santai aja di situ begitu kan, tidak menanggapi secara serius begitu ya. Ya, inilah gimmick politik luar biasa begitu ya. Bahkan kembali ke tagline-nya saja begitu, lari pagi ya sampai jauh, diiringi tim hore, lalu bikin drama ya, mengkerubungi seperti leher mengkerubungi tokai ya, seperti kesannya seakan-akan dicintai banyak ya. Kalau jadi malah ditinggal lari, kan kira-kira seperti itu begitu kan. Sekarang itu kalau mau lari ngajak warga ya, setelah jadi presiden begitu kan, malah ditinggal lari. Kira-kira seperti itu begitu logikanya begitu ya. Bahkan ujian tes kebohongan survei. Wow, sudah lihat dikritik oleh Pak Surya Paloh di situ begitu kan. Dikritik habis-habisan, apa yang terjadi? Yang terjadi mingkem pada lembaga survei hari ini begitu kan. Lembaga survei itu dibayar begitu. Tidak mungkin begitu kan. Ya mengerjakan sendiri sana sini begitu, sibuk begitu kan. Ya, tapi tautannya tidak mendapatkan apa-apa juga tidak bisa begitu kan. Semuanya tidak ada yang gratis begitu. Hanya orang ya gamer film porno yang mendukung bokep. Beda kelas katanya begitu ya. Inilah pada hakikatnya demokrasi kita begitu. Apa yang saya bacakan ini merupakan dari netizen begitu. Banyak komentar-komentar dari netizen baik dari media sosial menyatakan bahwa Ganjar itu sudah tidak memungkinkan menang begitu kan ya. Bahkan ya pasti menang kayak 2019 dengan syarat curang katanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra begitu. Ada survei abal-abal katanya begitu ya. Tetapi inilah bagian dari demokrasi yang harus kita hargai juga begitu, pendapat-pendapat orang begitu. Mengapa? Karena dia merupakan aspirasi begitu ya. Berkali-kali pidato tapi tidak terlihat ya punya gagasan belas. Jadi presiden dapat fasilitas ya mewah dari negara ya. Jadi pilihlah presiden yang berkualitas tinggi, betul begitu kan. Jangan sampai ya 2 periode itu begitu seperti rezim ya yang kita rasakan hari ini begitu kan ya. Masyarakat seperti apa begitu kan. Bahan-bahan pokok, pupuk semakin langka, LPG semakin langka dan sebagainya begitu kan ya. Seolah-olah tidak, pemerintah hari ini tidak mengurusi kesejahteraan masyarakat. Kan begitu logikanya begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ganjar ya tak mungkin ya menang melawan Anies dan Prabowo di Pilpres di 2024 ya. Ini menarik begitu kan. Dikutip dari pegiat media sosial, Helmi Felis mengklaim bakal capres PDIP Ganjar Pranowo tak mungkin ya menang ya melawan koalisi ya perubahan untuk persatuan Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Mengapa begitu kan? Ya karena sudah jelas di situ katanya begitu ya. Ya gagasan-gagasan itu tidak diterima oleh kalangan masyarakat sehingga banyak persoalan
persoalan-persoalan yang kemudian ngapain kita memilih Pak Ganjar. Kira-kira seperti itu begitu ya. Karenanya Helmi menganggap PDIP sangat putus asa dengan mengeluarkan wacana duet antara Prabowo dan Ganjar ya. Duet antara Ganjar dan Prabowo dan Anies Baswedan. Melihat dari rekam jejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu dan Prabowo Subianto mempunyai kualitas di atas Ganjar. Betul begitu kan? Bayangkan begitu. Ibarat Anies Baswedan hari ini begitu kan naik kereta cepat ya buatan Jepang begitu kan. Sedangkan Pak Prabowo naik kereta cepat buatan Cina begitu kan. Sedangkan Pak Ganjar ya diibaratkan naik becak di situ begitu kan ya. Lalu kemudian apa begitu kan? Ya yang namanya melihat dari perkembangan itu jauh posisinya begitu kan. Ya inilah persoalan-persoalan politik begitu kan. Kalau PDIP memaksa Pak Ganjar sama halnya bunuh diri nanti begitu kan ya. Karena apa? Ya bisa saja yang diinginkan masyarakat itu adalah kesejahteraan masyarakat, perubahan kepada bangsa kita. Tiba-tiba ya PDIP sekarang mulai agak goyah di situ begitu ya. Para kadernya banyak yang dukung Prabowo, terus kemudian konstituennya begitu di akar rumput begitu kan, di situ walaupun digerakkan tidak begitu maksimal begitu kan, dan bahkan di Jawa Tengah katanya ya survei yang membuktikan bahwa itu adalah lumbungnya Anies Baswedan dan Prabowo nanti. Kita kira seperti itu begitu, wajar kalau PDIP yang kemudian agak goyah hari ini begitu ya. Bahkan dilihat dari intelektualitas rekam jejak karya-karya Anies ya sangat mentereng ya. Ganjar orang akan ya ingat wadas. Mesum sambungnya ya dikutip dari Newsworthy dari Twitter pribadinya. Bahkan sebelumnya ya Ketua DPP PDIP Syahid Abdullah mengungkapkan bahwa bersatunya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di Pilpres di 2024 akan menjadi satu kekuatan yang bagus berdasarkan rekam jejak keduanya. Di satu sisi bagi kami Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau ya dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama-sama dalam satu alma mater ya, kampus terhebat di Indonesia yakni Universitas Gadjah Mada, ucapnya begitu ya. Bahkan di satu sisi apalagi jika keduanya bisa tergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat ya masa depan kepemimpinan nasional. Kita ke depan sama-sama masih muda, cerdas ya, energik dan sebagainya begitu. Secara tidak langsung Pak Ganjar itu begitu kan ya, PDIP mengharap sekali begitu bahwa Anies Baswedan menjadi wakil dari Pak Ganjar begitu. Saya kira juga tidak mungkin begitu kan ya, Anies Baswedan didorong dideklarasikan menjadi capres tiba-tiba menjadi cawapres. Kalau Pak Ganjar menjadi cawapres ya silahkan, kan begitu logikanya begitu. Orang akan melihat bahwa siapa sih sosok Pak Ganjar begitu kan. Diibaratkan begini, ketika Anies Baswedan menjadi capres yaitu punya prestasi luar biasa ya, bagaimana di DKI Jakarta, sedangkan Pak Ganjar wakil begitu kan ya, yang kemudian surveinya tinggi di situ begitu tapi tidak punya prestasi apa-apa, ya cocok sebenarnya untuk disandingkan dengan Anies Baswedan begitu kan ya. Daripada Pak Ganjar elektabilitasnya tinggi tidak punya prestasi apa-apa menjadi capres dibandingkan Anies Baswedan cawapres lalu kemudian punya prestasi luar biasa, kan aneh begitu kan. Seharusnya orang dulu menjadi capres itu yang menjadi ya capres duluan begitu kan, bukan cawapres. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi perkembangan politik sekarang itu dinamis begitu kan. Lihat saja nanti bagaimana begitu ya. Seolah-olah sosok calon wakil dari Pak Ganjar ini masih cari sana sini begitu, masih gimmick politik begitu kan. Sedangkan Anies Baswedan sudah melihat bahwa bagaimana strategi pemenangan begitu, sudah dimulai sejak awal di situ begitu. Wajar kalau ada orang yang kemudian ya melihat bahwa Pak Ganjar kok seperti ini, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.